Fatih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'du. Para pemirsa El Fatih TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk dari seorang ibu yang bertanya tentang pernikahan, ya, atau tentang suami yang menyuruh istrinya untuk menikah. Lebih rincinya saya bacakan pertanyaannya. Maaf, assalamualaikum. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, kalau suami sahnya menyerahkan istrinya karena suaminya tidak mencukupi risiko batinnya atau mungkin nafkah batinnya yang dimaksud di sini, dan suaminya menikahkan istrinya itu, tapi dia tidak menceraikannya karena suami ayahnya sangat sayang padanya. Nah, jadi intinya ada seorang istri yang tidak terpenuhi nafkah batin dari suami, dan suami menyadari itu, bahwa dia tidak mampu memberikan nafkah batin secara maksimal atau mungkin memang tidak sanggup memberikan nafkah batin. Nah, akhirnya dia ingin menikahkan istrinya dengan pria lain, dengan laki-laki lain, tanpa dia ceraikan. Nah, bagaimana kasus seperti ini? Kalau kita lihat yang pertama, bahwa memang suami itu memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah atau rezeki, ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Terhadap anak dan istri ada kewajiban suami. Kewajiban suami itu memberikan rezeki. Rezeki di sini ada dua. Ada rezeki yang bersifat fisik, ada rezeki yang bersifat batin. Rezeki fisik misalnya makanan, pakaian, ya, tempat tinggal, kemudian dana untuk make up dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan jima, ya, atau hubungan badan, itu ulama berbeda pendapat apakah dia masuk kategori rezeki batin atau rezeki fisik, ya. Nah, sekalipun dalam bahasa Indonesia yang lazim digunakan disebut sebagai nafkah batin, ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya jima atau berhubungan badan itu bukan rezeki batin, tapi dia adalah rezeki zohir, ya, dia adalah rezeki zohir. Karena rezeki batin itu misalnya kasih sayang, ya, kemudian perhatian, kemudian tarbiyah atau pendidikan, nasihat yang dilakukan atau diberikan suami kepada istri. Tapi memang kalau kita lihat dari sisi kenyataan, hubungan badan suami istri itu selain terpenuhi unsur fisik, terpenuhi juga unsur batin, yaitu unsur kasih sayang dan perhatian dari suami. Lalu bagaimana jika ada suami yang sakit atau tidak punya kesempatan untuk memberikan nafkah batin kepada istrinya? Ya, tentu di sini kita harus lihat bahwa itu menjadi hak, ya, menjadi hak istri untuk mendapatkan nafkah batin, tapi di sisi lain juga kadang menjadi kewajiban. Karena kata Nabi, jika suamimu memanggilmu untuk berhubungan, maka ikutilah atau lakukanlah itu sekalipun engkau berada di atas punggung onta, maka turunlah dan kemudian layani suami. Tapi di satu sisi memang istri ketika dia butuh juga, ya, suami harus mampu memberikan nafkah itu. Nah, kalau ada suami tidak mampu, ya, karena sakit, maka dia harus berobat. Jadi kalau suami sakit harus berobat. Kalau suami tidak memberikan nafkah batin padahal dia mampu, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka dia berdosa terhadap istrinya, dan istri berhak untuk menggugat cerai suami yang tidak memberikan nafkah batin jika suami itu mampu. Jika suami tidak mampu dalam artian sakit, ya, dia harus berobat. Ya, dia harus berobat, dan kalau ternyata berobat tidak sembuh-sembuh dan istrinya sudah tidak mampu menahan gejolak batin, maka sang istri diberi hak juga untuk melakukan gugatan cerai, karena ada kewajiban suami yang tidak mampu dia berikan, atau ada hak istri yang tidak mampu dia dapatkan. Jika ada suami tidak mampu dan kemudian menyuruh istrinya nikah,
ya tanpa dia ceraikan, maka ini adalah suami yang tidak benar ya, karena dalam agama perempuan yang boleh menikah, perempuan atau mantan istri yang boleh menikah itu adalah istri yang sudah diceraikan oleh suaminya, dan setelah cerai itu harus lewat dari masa iddah. Kalau dia belum cerai kemudian nikah lagi dengan laki-laki lain, maka pernikahan yang kedua itu tidak sah. Nah, jadi pernikahan yang kedua tidak sah jika seorang istri menikah dengan pria lain padahal sebelumnya dia belum pernah cerai, dan hubungan badan yang dilakukan dengan suami yang keduanya itu dianggap sebagai perzinahan. Nah, bagaimana kalau suami yang menyuruh? Sekalipun suami yang menyuruh sama saja, sekalipun suami itu ridho, suami itu ikhlas, istrinya punya suami yang kedua tanpa diceraikan oleh suami pertama, maka itu tetap dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah. Sehingga yang boleh dilakukan kalau suami memang tidak mampu, silahkan diceraikan istrinya. Kemudian istri itu lewat masa iddah dan ada laki-laki yang melamarnya, ya silahkan menikah. Jadi tidak boleh ada perempuan memiliki suami dua orang. Suami yang kedua itu menjadi tidak sah dan hukumnya haram, dan ketika berhubungan badan dengan suami yang kedua yang tidak sah itu, maka itu masuk dalam kategori perzinahan. Sekira demikian ya jawaban yang bisa saya sampaikan kepada ibu ya yang bertanya terkait dengan perkara ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan tidak ada kasus seperti ini yang terjadi, dan kita harap para keluarga-keluarga yang menjadi penonton atau pemirsa El-Fatih TV dan keluarga secara umum itu hidupnya bahagia, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.